kegiatan kita di siang ini, kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Dan Ibu meminta kesediaan Cantika bawa kita dalam doa. Ibu guru dan teman-temanku sekalian, sebelum kita mengawali pelajaran kita, marilah kita mengambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Apa yang diajarkan, Namamu yang puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum memulai, Ibu ngecek kehadiran kalian dulu. Pedro. Oke, hadir semua. Selanjutnya adalah kita masuk pada materi inti hari ini. Hari ini pembelajaran kita tentang apa anak-anak yang ada di depan? Suara hati. Untuk lebih mengetahui sejauh mana tentang suara hati, coba, apakah anak-anakku masih tahu kira-kira apa itu suara hati? Iya, Rival? Suara hati adalah suara Allah sendiri. Suara hati adalah suara Allah sendiri. Saya Ibu. Oke, siapa? Selain suara hati, suara yang keluar dari dalam hati ketika kita berbicara secara baik dan benar. Oke. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai di akhir dari pembelajaran kita ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, mari kita sama-sama membacanya. Peserta didik mampu memahami peran dan fungsi suara hati. Oke, yang kedua, Peserta didik mampu bersyukur kepada Allah atas selalunya suara hati, disiplin terhadap suara hati, dan mewujudkan suara hati dalam hidup setiap hari. Oke. Nah, anak-anak, untuk lebih memahami kita menggali pengalaman hidup berkaitan dengan suara hati dan sejauh mana kekuatan dan akal sehat, maka Ibu mengajak kalian untuk menonton sebuah video berikut. Setelah menonton, Anda akan masuk dalam diskusi kelompok. Ada seorang guru spiritual yang sangat terkenal. Dia memiliki banyak murid dan sangat dihormati. Dia mengatakan hal-hal baca wajah. Baik, anak-anak, setelah kita mendengar video tadi, Ibu akan bagikan kalian dalam bentuk kelompok. Satu kelompok 4 orang dan kita membentuknya dalam 4 kelompok. Nah, anak-anak, untuk pekerjaan dalam kelompok nanti, Ibu sudah menyediakan LKPD yang pertama ya. Nah, LKPD ini akan dibagikan per kelompok. Sudah semua? Oke, silakan berdiskusi dalam kelompok. Waktu Ibu berikan 5 menit. Baik anak-anak, sudah semua? Oke, sekarang saatnya kita mau presentasikan apa yang menjadi hasil dari kerja kelompok. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kelompok kami. Apa yang mendorong guru tersebut dalam video untuk membiarkan peramal wajah meramal dirinya? Jawabannya suara hati. Oke, baik, terima kasih. Suara hati aplaus untuk kelompok. Berikut, kelompok 2. Terima kasih telah memberikan waktu untuk saya. Apa reaksi dari siswa-siswi setelah mendengar peramal wajah meramal wajah gurunya? Menurut kelompok kami, siswa tersebut merasa marah, emosi, jengkel. Oke, baik. Setelah kita menonton video, Anda mendiskusikan dalam kelompok dengan beberapa pertanyaan. Nah, di sini Ibu membuat peneguhan dari video tersebut. Di sini kita melihat bersama-sama di depan kita. Yang pertama yang kita mau lihat di situ adalah melatih kesabaran atau ketabahan. Nah, yang kedua, memiliki hati nurani dan akal sehat. Dengan akal sehat, dia berpikir yang positif saja.
atas apa yang terjadi dengan reaksi dari siswa atau murid-muridnya tadi. Karena itu di sini mau mengajak kepada kita semua bahwa setiap kali kita bersikap atau bertindak kepada siapapun, hendaklah kita menuruti atau mengikuti, mentaati hati nurani kita dan bertindak sesuai dengan akal sehat. Yang berikut ketiga, sifat dasar manusia pada umumnya memang buruk, namun setiap orang demikian. Sekarang kita masuk kepada langkah yang berikut, yaitu mendalami pesan kitab suci. Ibu minta kesediaan Pedro membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Mari kita berdiri. Pembacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Hukuman Allah atas semua orang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita masuk pembelajaran yang berikut adalah mendalami pesan kitab suci dengan mengerjakan LKPD yang kedua. Nah, silakan mengerjakan semua soal yang ditanyakan di dalam dan kerjakan langsung di dalam lembaran ini. Kerjakan sekarang dan ibu kumpul memang. Ibu beri kesempatan untuk Anda mengerjakannya. Silakan. Kalau sudah selesai, sekarang kumpulkan semuanya. Bantu ibu untuk mengumpulkan Putri, Pedro. Nanti ini minggu depan baru ibu bagikan ya. Ya, Ibu. Nah, anak-anak, setelah Anda mengerjakan LKPD 2 dari kitab suci dengan beberapa pertanyaan, ada berapa pertanyaan tadi? Ada 5. Setelah Anda menjawab semuanya dari 5 nomor itu, Ibu mau membuat sedikit peneguhan dari kitab suci itu bagi kita. Yang pertama ini mau berbicara tentang melalui hati nurani yang bersih, setiap orang dipanggil untuk bisa bekerja sama. Yang kedua, suara hati itu dapat dibina dengan cara. Kenapa harus dibina? Karena seringkali suara hati itu mendapat bingung dan juga ragu, cemas. Benar tidak? Nah, benar. Dan untuk membinanya ada beberapa hal. Yang pertama, mengikuti suara hati dalam segala hal. Lalu yang kedua, mencari keterangan pada sumber yang baik. Misalnya, mencari keterangan pada sumber yang baik, misalnya kepada Bapak dan Mama, orang-orang yang sudah dituakan. Ya, atau orang-orang dituakan itu pengalaman banyak. Atau pada buku-buku rohani. Bisa kan? Bisa. Baca-baca buku-buku apa bercerita tentang Alkitab. Itu sumber-sumber. Kekuatan utama sumbernya adalah kepada kepada Allah sendiri, kepada pribadi putranya Yesus Kristus. Jadi ingat apa yang menjadi pesan Yesus sendiri, yaitu dalam doa Bapa kami, dan juga kalau dalam gereja dari Tuhan Allah sendiri, yaitu dalam doanya, yaitu 10 perintah Allah dan 5 gereja. Itu sumber yang paling akurat sudah. Tidak ada orang yang bisa mau merubahnya. Oke, yang berikut, menjaga kemurnian hati. Baik, pesan moral bagi kita yaitu yang kita lihat di depan itu Santo Paulus itu mengatakan kepada kita bahwa manusia itu tunduk dan mengalami pada situasi yang membelenggu. Biasanya kalau ada situasi membelenggu, manusia itu selalu cepat beban, merasa beban. Di saat beban itu datang, suara hati mulai bertindak. Bimbang sudah, mau tidak mau, ini waktu peluang, mau buat. Takut dia lihat, kalau sudah buat, tidak buat rugi, ya kan? Bimbang. Nah di situ, kalau sudah bimbang dan kita bingung, maka cara yang paling bagus itu
kita tenangkan hati, tenangkan diri dalam sesaat. Nah, ketika Anda diam, ketika Anda tenang, di situ muncul suara Tuhan. Hati nurani mulai bekerja. Dan yang berikut adalah menurut kitab suci yang tadi kita baca sama-sama itu, di situ mengatakan bahwa jika ya, hendakkan kamu katakan ya, dan jika tidak, juga kamu berani mengatakan bahwa itu tidak. Biasanya terbalik ya. Karena orang menjadi yang baik, ya bersaksi dusta. Tetapi hari ini pesan moral bagi kita yaitu berani mengatakan ya dan juga berani mengatakan tidak. Baik anak-anak, setelah Ibu membuat peneguhan tadi, langkah yang berikutnya adalah membuat refleksi dan aksi. Nah, untuk refleksi ini Anda diminta untuk merenungkan sebuah kisah tentang harga sebuah kejujuran. Harga sebuah kejujuran ini adalah sebuah artikel kecil yang ada di buku ini. Silakan Anda membuatnya di sana menjadi sebuah doa atau puisi. Refleksi kita yang berikut yaitu selalu setiap saat hendaklah dalam perbuatan kita baik dan buruknya marilah kita merefleksi. Segala sesuatu yang kita buat pada hari itu, malamnya atau sebelum mau pagi tidur, bangun, kita diam diri sedikit untuk berefleksi. Berefleksi, kembali kepada diri saya sendiri, bertanya sejauh mana perbuatan saya. Aksinya adalah Anda membuat puisi yang berkisah tentang, membicarakan tentang suara hati, kemudian Anda membuat kreasi sendiri, dan juga akan terpakai di sekolah, yang nanti kita akan sama-sama menempelnya di mana? Di mading. Pada mading di depan perpustakaan. Oke. Nah, untuk mengakhirinya, Ibu membuat kesimpulan dari keseluruhan materi kita pada hari ini tentang suara hati. Suara hati adalah kesadaran suara suara Tuhan ataupun suara dari Allah sendiri. Di sini peran suara hati itu adalah ketika sesuatu perbuatan itu kita lakukan. Peran suara hati itu sangat berperan dalam setiap kehidupan kita. Terus ia bekerja di dalam hati manusia dalam kapasitas kesadaran. Selalu saja, artinya bahwa sebelum suara hati bertindak, manusia sudah memiliki kesadaran atau pengetahuan hal baik dan hal buruk. Baik, dengan demikian maka pembelajaran kita di siang ini telah selesai. Baik anak-anak, sebelum kita pulang, Ibu mau bertanya kepada kalian, kira-kira apa pesan dan kesan Anda dalam proses belajar Ibu tadi? Baik. Menyenangkan? Terima kasih. Untuk menutup segala kegiatan kita, mari kita bangkit berdiri, kita mohon penyertaan Tuhan. Ibu serta teman-temanku sekalian, marilah kita mengambil sikap untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas beri. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan. Baik anak-anak, terima kasih. Kita akan jumpa lagi di minggu depan dengan pembelajaran yang baru, yaitu pembelajaran apa? Kritis dan bertanggung jawab. Iya, aku bersikap kritis dan bertanggung jawab. Baik, sampai jumpa di minggu berikutnya. Siap beri salam. Terima kasih. Terima kasih dan sampai jumpa.